ASEAN Law Student Association, Apa tuh? biasa disebut itu ALSA. Jadi ASEAN Law Student Association. Jadi Oh, asosiasi mahasiswa hukum. Fakultas Hukum se Asia. Keren Jadi juga dong ada se-Asia. di ada di beberapa negara, di Kamboja, Brunei, terus di Vietnam, di universitas-universitas di se-Asia itu ada organisasi itu gitu loh. Se-Asia dong Dan itu berarti ya. juga ya se-Asia. Sampai ke Timur Tengah. Eh, Timur Tengah itu kan belum ada negeri ya, maksudnya belum ada Oh, memadai nih. Jadi oh. ya memang ada fakultas yang ada universitas hukumnya dan sudah mendaftarkan. Jadi UKM itu unit kegiatan mahasiswa itu sudah mendaftarkan dirinya sebagai organisasi ALSA, bisa disebut ALSA. Oke, emang berarti banyak lah organisasi di sana. Banyak banget. Bisa Jadi nggak cuman itu aja sih. Sebenarnya ada yang basicnya ke pelajaran yang masih dalam lingkup hukum, ada juga yang basicnya untuk senang-senang, ada juga yang basicnya ya udah yang penting aku aktif di organisasi gitu juga ada. eh Misalkan kayak gimana? itu tadi dulu jadi apa, Bet? Di organisasi tadi, yang laut tadi itu. Oh, jadi member aja sih. Oh. Soalnya iya, soalnya bakalan capek banget. Tapi aku ikut kalau itu kan di fakultas ya. Ah. Kalau di universitasnya itu kemarin sempat ikut Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Hmm. Jadi di bawah PMI ya ikut itu. Jadi bagian kemanusiaan lah ya. Itu di universitasnya. Terus. Gitu. Jadi ya terus yang bagian ya nolong-nolong orang kalau misalnya ada bencana gitu ya gitu. Terus Mulia. Lanjut. gimana? Lanjut. Terus organisasi ikut juga sih masuk ke protokoler. Unsur Apa tuh protokolnya? protokoler itu yang biasa jadi petugas upacara, tapi yang bacain naskahnya, terus yang jadi MC-nya jadi pembawa acara lah ya, lebih ke situ. Oh, ya. Siap. Hebat juga. Mulia sekali tadi. Udah PP, udah apa PMI, udah ikut ini. Nah, berarti Ya intinya nggak ikut BEM dong? Nggak gimana? ikut BEM atau hima atau apalah? Atau himpunan? Nah sebenarnya kalau misalkan di hukum nggak ada himpunan karena jurusannya kan cuma satu ya. Ah, Nah sebenarnya kalau misalkan ikut BEM sih banyak yang narik aku untuk masuk ke BEM gitu loh. Tapi dari akunya mengulur-ulurkan. oh tidak bisa ya? Karena apa? Karena iya, karena gimana ya? Kalau misalkan di negeri itu biasanya ini buat pengetahuan teman-teman aja sih. Biasanya kalau misalkan di negeri itu tuh untuk masalah BEM kita harus punya backingan nama di belakang bendera. Mm-mm. Biasanya seperti itu. Bendera-bendera itu dari mana ya? Dari ormas. Biasanya seperti itu. Jadi berhubung aku nggak ikut ormas apapun, misalkan aku nggak ikut HMII, nggak ikut Pemuda Pancasila, nggak ikut GMNI, nggak ikut KMNU atau apapun itu, jadi nggak bakal bisa gitu loh. Karena kalau misalkan kita mau ikut BEM, apalagi BEM-nya itu BEM universitas ya, bukan BEM fakultas, itu tuh rada sulit kalau misalkan kita nggak punya backingan gitu. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan mau sih ya nggak apa-apa gitu kan, karena lumayan bagus juga kalau misalkan udah tingkatan kita tuh udah ada di BEM. Selain Oh, nama kita yang selain nama kita yang memang ada di atas, nah terus kegiatan-kegiatan BEM itu juga sangat bermanfaat sih. Nah tapi karena eh, aku mengulur-ulurkan permohonan dari teman-teman yang meminta, yang menarik-narik aku, jadi aku lebih baik jadi rakyat biasa aja deh. berarti kalau kayak gitu mah nggak perlu backingan dong kalau ditarik gitu. Iya, mas sebenarnya nggak perlu gitu karena udah ada gimana istilah ya orang dalam gitu ya. Cuman ini aja akan untuk ideologi itu nggak bisa bertahan, ya kan? Benar banget ya. Jadi kita Nah belum tentu. nggak bisa nyampein Mm-mm. ideologi kita harus nyampein ideologi kita sama yang setuju. Kalau nggak setuju kita malah jadi perlawanan, ya kan? Iya benar banget karena memang ideologi setiap ormas itu kan beda-beda pastinya. Hmm. Misalkan yang ormas itu yang basicnya Islam sama yang idealis. Itu kan beda jauh banget kan. Hmm. Kalau misalkan kayak ormas yang Islam dan ormas yang idealis, yang satu bahasnya lebih ke agamis, yang satu lagi bahasnya
lebih ke idealis. Jadi kalau misalnya disatuin ya maksudnya nggak bisa. Jadi emang harus cari jalur tengah. Nah itu yang akan sulit, apalagi model kayak aku nggak punya basic ormas apapun gitu loh. Jadi lebih baik netral aja gitu. Oke, lumayan sih. Kalau untuk lingkungan di UI media tuh, untuk lingkungan di Unsur tuh gimana? Lingkungannya alhamdulillah baik-baik aja sih, dan tata As krama itu wajib banget. Berarti kan tadi kan udah dibilang tuh, itu di bawah kaki gunung. Berarti itu asri banget dong berarti. Ya, banget banget. Misalkan kayak wisata aja tuh ya ke Teluk, ke air terjun gitu-gitu. Terus ke daerah gunung, hutan pinus. Jadi benar-benar kalau misalnya lagi stres banget nih, tugas banyak, habis ujian, itu pasti pasti banget setiap mahasiswa itu tuh refreshingnya ya ke situ. Jadi kayak kan ada mall di sana cuma satu ya. Karena saking kecilnya kota itu, kecilnya kota Purwokerto, mall cuma satu. Terus apalagi ya kayak iya yang bener-bener yang di metropolitan ada tuh di sana tuh cuma minim banget, paling cuma satu dua gitu-gitu aja. Jadi emang gimana ya, masyarakatnya sendiri dan mahasiswa yang pendatang emang itu lebih tertarik untuk merefreshkan diri itu ya ke kaki gunung atau enggak ke pantai, ke teluk, ke danau kayak gitu gitu, telaga. Kalau untuk kuliah sendiri apa lingkungan di kuliahnya? Lingkungan di kuliahnya baik sih, dan tata krama itu wajib banget ada. Hah? Soalnya gimana ya, tata krama sih ya itu paling banget, karena dosennya kan juga kebanyakan dari Jawa ya, dari orang situ juga. Jadi dia punya cerita. Jadi cerita aja nih sebenarnya pengalaman. Teman satu kelas aku. Jadi aku satu kelas itu 100 anak. Karena memang fakultas hukum paling banyak kan ya. Jadi satu angkatan itu ada 400. Jadi ada kelas A, B, C, sama D. Nah per kelas ini ada 400 anak. Di kelas aku ada satu mahasiswa. Dia itu lagi kuliah, terus kakinya itu naik ke kursi. Sebenarnya tuh naiknya itu tuh ke bagian yang biasa, kalau kursi kan ada bagian buat kakinya gitu kan. Hah? Nah naiknya tuh ke situ gitu. Tapi karena kaki dia panjang, nah dia juga duduknya di belakang. Biasanya kalau duduk di belakang kan gak bakal ketahuan dosen ya. Tapi karena dosen di unsur itu, apalagi di fakultas hukum itu memang agak gini ya, mementingkan tata krama. Jadi teman aku diteriakin dari belakang, Dari depan. ah, dari depan, sorry, dari depan, kamu nggak sopan santun banget ya, saya lagi ngajar di sini, kamu malah menaikkan kaki, bla bla bla. Keluar, bener disuruh keluar, langsung disuruh keluar cuma gara-gara kaki naik. Dia kira dia harusnya kan absen ya, dia nggak datang, dicoret. Jadi ya memang adatnya itu masih kental sih di Purwokerto, baik dari masyarakatnya, di lingkungan sekitar lah, lingkungan sekitar universitas juga. Jadi kata terima kasih, maaf, itu tuh wajib banget diucapkan gitu loh. Bener-bener adat dan budaya itu masih kental banget. Oh berarti gini loh, jadi kayak kita ngomong lu gua aja, mungkin mereka tuh agak, Hmm, ih jangan gitulah, benar nggak? iya. Iya, jadi biasanya kan yang ngomong lu gua termasuk aku ya, karena kan biasanya itu yang dari Jabodetabek. Jabodetabek atau enggak, iya, atau enggak dari Jawa Barat ya, bisa ngomong kayak gitu lah ya. Hah. Nah, terus kalau misalkan kadang aku sering ibas sih kalau misalnya mau ngomong gua lu sama teman-teman aku yang memang asli Purwokerto gitu. Jadi kayak aduh gue nggak tahu deh, tapi kayak oh gitu ya, ntar ada temen aku yang kayak gitu, enggak, maksudnya aku nggak tahu, ntar aku tiba-tiba ngomong kayak gitu. Terus lucunya lagi, jadi mungkin emang dari orang Purwokertonya mau berusaha untuk kayak apa ya, Lu gua. kayak iya deket sama orang yang dari Jabodetabek. Jadi gini ya, bahasa Banyumas itu kan ngapak ya, Iya iya. bahasanya ngapak. Jadi kalau misalkan mereka ngomong sama aku nih, sama yang atau enggak sama orang yang dari Jabodetabek, jadi Jawa Barat, ngomongnya tuh pakai bahasa ngapak sama lo gue, contohnya lah gue sih nggak tahu. Jadi kayak lah 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 gua sih biasanya kan kan kalau tahu ngomongnya gitu. iya, lah gue sih priwe ya, gitu. Jadi tuh kayak lucu gitu. Kadang ya kayak gimana ya, aku kayak dalam hati ya nggak apa-apa sih, mungkin dia mau belajar, maksudnya mau berusaha menetral gitu kan ya, Hmm. mengerti kita juga gitu loh. Jadi apa namanya tuh,
Ya kalau tanggapan aku nggak apa-apa sih. Mungkin tanggapan teman-teman kadang, lu nggak usah ngomong gue lu deh gitu daripada lucu gitu loh. Kayak gitu. Nah terus juga kadang orang yang dari daerah terus berusaha ngomong bahasa ngapak kayak aku contohnya kadang tuh aneh juga kalau denger sama orang yang ngapak. Ya Jadi pokoknya ya saling melengkapi aja. ya pokoknya intinya bahasa sendiri jangan sok-sokan lah untuk bahasa tempat lain. Tapi Iya benar. Ya kalau belajar gak apa-apa. tapi kan gue juga sama di sini kan. Kayak di sini kan di Mesir tuh ada perkumpulan orang Jawa Barat tuh. Nah, Ah, tuh terkadang mereka tuh you know lah orang Jawa Barat tuh gimana untuk yang daerah Bandung dan agak sana kan agak lembut-lembut. Mereka tuh kadang mau iya. ngomong lu gua, "Koy, lu jangan ngomong lu gua dong, Koy, biasa aja." Apalagi kita Oh, kita ngomong Jakarta ngomong anjay, jir itu biasa aja lah ya. iya. Nah, mereka tuh Ah. janganlah kadang ya udah akhirnya terpaksa ngomong aku kamu. Masa tuh di mulut you know lah nggak enak ngomong aku kamu. Apalagi cowok untuk jalan Jabodetabek lah ya kan. Iya, cowok, iya kan cowok ya. Kalau perempuan kan masih, ya nggak apa-apa lah ya perempuan lah ya. Heeh. Tapi kalau misalkan cowok rada aneh, apalagi ngomongnya ke perempuan ya. Heeh. Tapi untuk Ya aku mereka tahu. yang Jawa Barat ngomong gua ngomong aku kamu tuh ya biasa. Walaupun memang ada temen yang agak sedikit, "Koi, jangan ngomong aku kamu napa?" Ya mau gimana lagi? Sesuai lah ya, namanya harus menyesuaikan diri aja lah ya. Iya, benar benar benar. Hmm. Tapi lu di sana pernah nggak ada pengalaman terburuk gitu loh? Dalam hal apa dulu nih? Dalam hal apa aja lah di kuliah pokoknya selama di Unsut itu ada pengalaman terburuk nggak? Pernah kecopetan kah atau apalah? Oh nggak sih, alhamdulillah enggak. Tapi di lingkungan aku sih banyak, apalagi mahasiswa ya. Mm-mm. Eh biasanya tuh kalau udah masuk ke bulan Ramadan, udah mulai puasa nih, maling banyak banget ngat-ngat yang ngambil barang-barang mahasiswa. Nah, itu motor, laptop, udah kalau misalkan di daerah kosanku tuh udah banyak banget yang parah, yang apa yang malingnya orang daerah situ juga, masyarakat situ juga malingnya. Dan gimana ya, pengalaman terburuknya paling kayak karena masuknya daerah banget, jadi kalau ada yang minum-minum gitu, minuman air keras gitu tuh masih di pinggir jalan gitu kan. Kalau misalkan di daerah sini ya udah ada tempatnya sendiri gitu kan, Hmm. clubbing misalkan. Nah kalau misalkan di daerah tuh masyarakat yang memang masyarakat situ dan Minum lah, udah gimana ya, iya peminum. itu di pinggir jalan, iya di pinggir jalan, di pinggir jalan. Jadi ya kalau misalkan emang udah apa ya, udah emang udah rada mabuk ya udah dia bakal riung-riungan tuh di pinggir jalan, karena sih kayak gitu. Tapi itu cuma di daerah daerah tertentu aja dan jauh dari lingkungan aku sih. Oh ya itu mungkin Hmm. nggak di sana doang sih, mungkin di tempat-tempat lain juga ada lah ya. Pasti pasti apalagi daerah ya, misalnya kayak ya Jogja apalagi lebih banyak. Ya, itu hanya kata-kata untuk penetralisir aja lah. Supaya enggak Benar. dijudge. Oke, terakhir nih. Gimana? Berarti oke, kalau untuk kuliah itu Senin sampai Kamis. Eh, aku kuliah Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Cuman untuk jamnya itu Iya. seperti jam sekolah kah atau dipisah-pisah? Iya, untuk jamnya itu tuh apa namanya? Orang-orang tuh kalau di fakultas lain baru masuk itu tuh 7:30 Hmm. pagi. Sedangkan kalau di fakultas hukum itu jam 7 pagi itu dosen udah masuk. Tapi sekarang kebijakannya alhamdulillah udah 7:30 sih. Dulu ketika aku semester 1 sampai semester 5 itu tuh perkuliahan bener-bener dari jam 7 pagi sampai jam 3 baru pulang, jam 5 baru pulang. Terus Itu untuk kayak sekolah, waktunya iya bener-bener kayak sekolah. Makanya pas aku pikir ya, kan aku kan kuliah. kuliah itu lebih longgar lah ya Ah, waktunya. Ternyata pas aku ini kok enggak, malah dulu pas SMA aku masuk 7:30, ini kenapa kuliah jam 7 pagi dosen udah masuk. Kayak bener-bener aduh ya Allah, mana ngekos lah ya, apalagi di awal-awal banget gitu loh. Di awal-awal banget ya masih ngekos, masih anak baru, masih anak itik lah istilahnya, terus belum mengerti daerah situ ya kan. Terus apa kuliah jam 7 itu udah uring-uringan banget, kadang telat masuknya, dosen udah masuk, aku kadang baru masuk karena masih inilah ya, masih apa namanya tuh, apa istilahnya ya, masih harus beradaptasi gitu sama lingkungan, masih di awal-awal. Terus pas kesini-kesini kuliah jam 7 pagi ya udah biasa.
kadang tuh jam 7 pagi sampai jam setengah 9, nanti istirahat 1 jam, terus lanjut lagi sampai jam 10, ntar istirahat 1 jam, lanjut lagi habis zuhur, atau enggak sebelum zuhur nih dari jam 10.10 sampai zuhur, sampai jam 12 pas. Setelah itu istirahat 1 jam lagi, lanjut lagi dari jam 2 sampai jam 3. Seperti itu. Belum lagi ada kelas tambahan. Itu berasa terbalik ya, berasa kayak masih sekolah ya kalau kayak gitu mah. Iya, Oke, oke, gitu oke. deh. Nah, itu kan sekarang lagi corona. Itu gimana untuk pembelajarannya? Pembelajarannya selama corona ini melalui online sih. Jadi semuanya itu diaplikasiin ke online gitu melalui Google Classroom. Jadi materinya yang harusnya kita bawa buku atau diktat gitu ya, diktat itu kayak buku ciptaan dosen gitu loh, namanya diktat. Oh, Jadi harusnya kita beli diktat tapi nggak beli, jadi PowerPoint-nya atau materinya di dropin ke Google Classroom. Jadi belajarnya ya kalau nggak diskusi di Google Classroom melalui Zoom atau enggak melalui Google Google Meet. Meet. Berarti kayak di WhatsApp juga dan lain-lainnya. Iya benar, jadi ada grup sendiri antara mahasiswa sama dosen, entah itu di WhatsApp atau di Line. Oke, apakah dapat subsidi 30 giga dari universitas? Nah ini dia, aduh, gimana ya bilangnya ya, sampai detik ini masih belum dapet yang sampai detik ini. Yang udah dapat itu baru bidik misi. Oh. Dan itu bukan 30 giga. Cuman Cuma 7 giga kalau nggak salah, atau enggak 10 giga. 7 atau enggak 10 giga aja. Jadi bukannya apa namanya, bukannya yang 3 sampai 30 giga itu enggak. Terus apa namanya tuh, kayak kalau misalkan logistik dapat. apa Jadi tuh? per fakultas dapat untuk anak perantau ya, dapat logistik kayak beras, telur, Tapi Indomie. itu kalau masih di sana ya, masih di Unsud. Kalau masih di Unsud, kalau udah waktu aku masih di Unsud itu aku masih dapat dari fakultas. Pas aku udah balik ke sini udah nggak dapat. Keren kan emang subsidi kuota itu kan sebenarnya wajib lah ya. Tapi di sini tuh enggak gitu loh. Jadi di sini tuh berdasarkan gelombang, Fadil. Yang dapat apa subsidi kuota. Tapi pas yang berdasarkan gelombang udah daftar, belum dapat sampai sekarang. Tapi yang aku denger nih, jadi aku sih itu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Di UNY itu udah dapat 30 giga. Di Untirta gue dapat, cuman yang di Untirta itu ada notnya, dia itu untuk aplikasi tertentu doang gitu loh. Untuk yang di Untirta. Berarti untuk yang di ini belum dapat ya? Yang di Unsud itu belum dapat. Nah, dari pihak BEM FH-nya ya, BEM Fakultas Hukumnya itu tuh sama BEM Universitas sudah audiensi kemarin tuh, audiensi sama rektorat. Jadi pertama BEM per fakultas itu bilang ke bagian dekanat dulu ya. Bagian ke dekanat bilang kalau misalkan Pak, apakah mahasiswanya dapat subsidi kuota atau tidak gitu. Ternyata kalau misalkan di Fakultas Hukum itu mahasiswa yang mau dapat atau yang akan dapat subsidi kuota harus ada keterangan Bapak Camat, Kepala Desa, harus ada itu ya dulu. Jadi kan itu mempersulit ya kalau misalkan untuk mendapatkan subsidi kuota gitu. Baru nanti surat-suratnya itu tuh dilaporin ke rektorat, baru katanya subsidi turun gitu. Tapi ketika pas audiensi akbar kemarin atau demo secara online itu dari pihak rektorat sebenarnya sudah ada SK atau surat keterangan rektorat gitu. Kalau misalkan subsidi kuota itu akan dibagikan tapi berdasarkan fakultas. Nah sampai sekarang kalau misalnya di Fakultas Hukum sih belum ada yang dapat gitu kuota. Cuma beberapa kemarin sebelumnya itu dapat, dan itu tuh sebenarnya bukan murni dari fakultasnya tapi dari alumni Fakultas Hukumnya. Oke, berarti belutnya belum dapat sampai sekarang lah ya. Belum dapat sekarang kalau aku. Tapi nggak ada kerja sama antara kartu perdana kah? Nggak ada sih, belum ada. Saya jarang bekerja sama di sama lainnya. Karena soalnya ya yang gimana? Karena yang Untirta tadi kan ada aplikasi tertentu dan itu memang udah kerjasama oleh kartu perdana dia tuh.
Kayaknya sih kita kayaknya unsur sendiri belum lah ya. Tapi yang kalau misalkan mahasiswa Arapin ya, kan kita bayar UKT juga ya, terus kita juga nggak kuliah. Seharusnya kan dari uang UKT atau nggak dari uang tangkal kan bisa lah ya untuk Heeh. dibagi-bagikan kuota gitu loh. Nah itu yang didemokan mahasiswa sebenarnya. Tapi sampai saat ini belum ada kabar. Ya cukup bersabar aja berarti. Ya sabar sampai balik, sampai Oh, balik lagi kuliah biasa.